pada ngeronda. Suatu ketika ini si Hansip ini lewat, kayak sambil nyenter lah di kampungan gitu, sambil nyenter, nggak sengaja itu ke arah senter, ke arah rumahnya Pak Dadang. Itu ada ular bang, pala ular gede, itu si Hansip itu lari bang. Gampang. Gimana bah gampangnya bah? Ya target selanjutnya. Apa bah? Kaget. Si Pak Dadang ini takut anak semata wayangnya ini jadi tumbal. Ternyata apa yang ditakutin benar. Kamu harus siap anak semata wayang kamu mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputra Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan tentang tetangganya di kampungnya nih yang melakukan pesugihan. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Bang Farhan nih. Halo Bang. Iya Bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih Bang, ini kan tetangga lu yang di kampung nih Bang ya? Iya betul. Ini daerah mana Bang kampungnya Bang? Tempatnya di Jawa Barat. Jawa Barat aja lah ya? Iya Jawa Barat. Ibaratnya kota. Pasnya ini nggak usah kita sebut ya? Nggak usah. Oke. Nah ini itu tetangga lu nih Bang? Tetangga di kampung. Masih satu desa ibaratnya ya? Iya betul. Oke, berarti rumahnya nggak jauh dari rumah kampung lu? Nggak jauh. Nggak jauh. Oke. Nah ini kejadian tahun berapa nih Bang? Kurang lebih tahun 2019. 2019? Betul. Itu pertama kali si tetangga lu ini melakukan pesugihan? Betul. Nah di sini kita sebut tetangga lu namanya siapa nih Bang? Kita sebut aja namanya Pak Dadang ya. Pak Dadang. Berarti ini nama samaran. Ya? Nama aslinya ada di sana lah, siapa lah pokoknya. Pertama kita disclaimer dulu nih Bang ya. Di sini kita nggak ada niatan untuk menjelek-jelekan orang. Paling buat sobat tengah malam nih, ambil aja lah hikmahnya ya Bang ya. Betul. Karena pasti dari cerita Bang Farhan ini banyak banget nih pelajaran yang bisa diambil nih. Apalagi yang menjerumus ke pesugihan pasti ada tumbal nih Bang ya. Pasti. Dan di cerita lu ada tumbal nih Bang? Ada tumbal. Oke. Untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih Bang ya. Oke nih buat kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Farhan, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, langsung kita mulai aja nih Bang ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi waktu tahun 2023, saya itu pulang kampung, Bang. Jadi saya itu pulang kampung. Berdua doang nih, Bang. Sama abang saya, sama kakak saya, kakak kandung. Saya pulang kampung di tahun 2023. Sampai kampung tuh, saya diceritain, Bang. Diceritain sama mamang saya yang di kampung. Bahwa di situ ada rumah yang terkenal angker. Oke. Nah, pas kebetulan, kalau malam kan di kampung suka ngumpul, ngopi gitu ya Bang. Nah mamang saya ngomong begini, nanti dengar aja ceritanya dari saudaranya langsung si pelaku pesugihan. Nah pas malam, bener Bang. Jadi si saudaranya si pelaku pesugihan itu cerita semua Bang. Dari A sampai Z bahwa si saudaranya itu melakukan pesugihan siluman ular. Jadi saya itu punya tetangga di kampung. Tepatnya di Jawa Barat, saya nggak berani sebut daerah ya. Namanya sebuah kota di Jawa Barat, di mana kita sebut namanya Pak Dadang ya Bang ya. Pak Dadang itu penjual cilok keliling, pakai sepeda. Biasa dia keliling, jual cilok pakai sepeda, kamu ke kampung, SD ke depan SD gitu kan. Ya biasalah layaknya orang pedagang kampung biasa gitu, Pak Dadang penjual cilok. Pak Dadang itu punya satu anak dan satu istri, yang dimana Pak Dadang itu selain jual cilok, ya terkadang kalau lagi nggak jualan bantu-bantuin ngarit Bang. Oh, sampingannya? Sampingannya ngarit, bantu-bantuin kayak di sawah segala macam gitu. Tapi pekerjaan tetapnya dia adalah penjual cilok. Pak Dadang ini
selain jual cilok punya karakter yang mungkin bisa saya katakan tuh nggak bagus bang. Panasan sama tetangga. Irian, iya betul. Jadi Pak Dadang ini irian sama tetangga. Jadi di mana dia tidak menyadari bahwa rezekinya dia segini ya mungkin dijalanin gitu. Tapi dia itu irian sama tetangga gitu. Jadi suatu ketika dia punya anak bang, satu. Baru mau lulus SMK. Yang dimana anaknya tersebut ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Oke, ya. Sedangkan Pak Dadang ini posisinya ini hanya jualan cilok bang. Anaknya ini menuntut bapaknya untuk bisa menyekolahkan keluar kota. Oh, dikuliahin keluar kota? Iya, pengen anaknya. Oke. Sedangkan anaknya ini nggak tahu nih bahwa nggak menawin gitu bahwa bapaknya hanya penjual cilok. Maunya di sekolahnya di luar kota, otomatis kan bukan uang yang sedikit ya bang. Benar. Betul ya. Jadi anak ini mendesak bapaknya terus. Gimana cara biar kuliah di luar kota. Sedangkan bapaknya ini ya jual cilok juga kadang laku kadang enggak bang. Gitu kan. Habis begitu Pak Dadang ini pusing. Sedangkan keinginan anaknya nggak terlaksana. Ditambah lagi Pak Dadang ini kalau ngeliat tetangga punya bang itu panas. Irian kalau kita bisa sebut ya bang ya. Orang itu irian gitu. Nah, satu ketika Pak Dadang ini udah nggak tahan sama kehidupan kemiskinannya lah. Maaf saya sebut gitu ya bang ya. Maaf saya sebut nggak tahan sama kemiskinannya. Dia cari-cari cara untuk gimana cara dia bisa bangkit dari kemiskinan. Sampai dia ada bertanya sama saudaranya bang. Masih sama saudaranya. Gimana caranya ya biar gue tuh bisa bangkit dari keterpurukan, kemiskinan. Anak gak bisa kuliah keluar kota, hidup seperti ini gitu bang. Jadi si temannya ini menyarankan, mau nggak pesugihan ke gua ini? Nah si Pak Dadang tuh kayak kaget. Apa gua coba gitu? Apa saya coba gitu loh bang? Kalau nggak coba kan nggak tahu hasil gitu. Sedangkan Pak Dadang ini punya karakter satu, panasan, irian, dan nggak kuat sama ujian kemiskinan ini gitu loh bang. Ya. Gitu kan. Jadi akhirnya singkat cerita, mau lah bang. Diajak sama masih saudara Pak Dadang ini. Datang ke rumah Kuncen. Dia menjelaskan maksud dan tujuannya itu apa gitu bang. Dia menjelaskan maksud tujuannya apa, dia pengen pesugihan, dia pengen kaya, dia pengen punya kayak orang-orang lah di kampung gitu bang. Karena kalau di kampung itu kan, kalau tetangga punya apa kan, mungkin pengen juga gitu loh bang. Yes. Pengen juga gitu. Nah, Pak Dadang itu nggak kuat sama tetangga-tetangga yang udah punya segala rupa gitu. Sedangkan dia masih ngayun sepeda sambil bawa cilok gitu bang. Akhirnya dijelasin, dia datang ke Kuncen, saya mau pesugihan segala macam. Intinya pengen kaya lah. Saya pengen kaya gitu. Saya pengen kayak orang-orang gitu bang. Dikasih lah syarat sama Kuncennya. Nanti kalau kamu benar, datang ke gua ini saya tunggu. Nanti malam. Datang ke gua ini, saya nggak bisa sebut nama guanya bang ya. Yeah. Datang ke gua ini, bawa persyaratan diantaranya dupa, telur ayam kampung, sama baju dan celana panjang tapi yang baru bang. Baru beli. Nggak boleh bekas ataupun pinjem. Oh, oke. Plus wewangian parfum. Kuncinya udah menjelaskan seperti itu. Akhirnya disanggupin bang. Karena kan dari awal persyaratan ini belum ada yang menakutkan ya. Baru ada syarat-syarat seperti itu bang. Akhirnya dengan yakin nih, saya bakal kaya. Pulang tuh dengan semangatnya bang. Laporan ke istrinya. Bu, Bapak ditawarin ini pesugihan gini. Syaratnya cuman dupa loh sama ini yang tadi saya sebutin tadi bang. Oh istrinya namanya perempuan, hidup susah, pasti kan pikirannya, wah nanti bakal banyak uang, punya banyak emas gitu kan. Kita bisa nggak jualan cilok lagi pak? Itu kata si istrinya gitu bang. Habis kayak begitu, iya bu. Akhirnya istri itu sibuk tuh bang. Beli perlengkapan ke pasar. Bareng lah Pak Dadang tuh. Beli kemeja baru, celana baru. Karena memang syaratnya harus baru kan bang. Parfum, wangian, segala macam. Sudah terkumpul semuanya. Datanglah bang. Datang ke goa yang dia sudah dijanjikan sama Kuncen tersebut. Saya
takut nyebut nama guanya, jadi saya agak pelan-pelan nggak apa-apa ya Bang ya? Nggak apa-apa. Nah, habis begitu, datang malam tersebut, sudah dibawa. Ini bah, persyaratan yang Abah minta. Semuanya udah ada di sini semua. Terus kata abahnya, oke, kamu udah bulat benar gitu. Saya bulat bah, saya udah capek sama kemiskinan bah. Ya udah, kalau benar istri kamu setuju, kamunya oke, kita mulai gitu Bang. Kita mulai. Tapi satu, kamu sekali udah melangkah, nggak akan bisa mundur, kata dukunnya. Maksudnya kata kuncennya gitulah. Siap kamu nanggung resiko, kata si kuncennya. Kata si Pak Dadang ini, saya siap. Siap, oke. Apapun nanti yang terjadi, kamu tidak boleh, mengucap, bila mana ada penampakan, atau apapun yang kamu takut, tidak boleh mengucap astagfirullahaladzim. Oh. Tidak boleh mengucap ya Allah, tidak boleh membaca asma-asma Allah. Kamu kalau takut ya, kamu tanggung sendiri. Sudah diserahin, posisinya itu di dalam gua Bang. Dalam gua. Udah nyerahin semua perlengkapan-perlengkapannya, Pak Dadang tuh dimandiin. Sama si Abah Kuncen itu dimandiin. Udah dimandiin sampai bersih. Pakai baju yang baru, kemeja yang baru, celana yang baru. Kamu pakai parfum yang wangi. Mungkin dalam hatinya si Pak Dadang, kok syaratnya ringan banget gitu loh Bang. Dia nggak tahu efek belakangnya nih. Yeah. Syaratnya ringan banget. Pak Dadangnya udah rapi, udah selesai dimandiin kembang tuh Bang. Pakai baju baru, wangi, dupa udah ngebul semua Bang. Abahnya bilang, kamu sudah siap ya? Siap banget bah. Bentar lagi pukul sekian, kamu akan saya nikahkan sama Ratu Ular. Oh, mau dinikahin? Mau dinikahin Bang, sama Ratu Ular. Dia yang ngasih kamu tuh kesugihan atau kekayaan. Oh iya bah, saya siap. Gitu. Mungkin kita nggak tahu dalam hati Pak Dadang itu entah antara maju mundur ya Bang, antara takut tapi nggak kuat sama kemiskinan gitu kan. Akhirnya sampai di situ Pak Dadang dikasih mantra tuh Bang sama si Abah tersebut. Kamu baca mantra ini diulang terus sampai Ratu itu datang. Jadi ada mantra yang dimana diucap Bang, diucap tapi diulang-ulang. Kalau belum datang jangan berhenti. Terus mantra itu diucap, berulang. Datanglah tuh Bang. Pertama kayak, Abang tahu asap rokok kan? Iya. Kayak asap orang nge-vape. Tuh kayak putih gitu Bang. Kayak putih begitu. Tiba-tiba Pak Dadang ini kalau si Abah Kuncennya mungkin nggak ngelihat. Entah ngelihat atau enggak ya Bang. Pak Dadang ini ngelihat kayak perempuan cantik. Pakai berkebaya kuning. Bawahnya tuh ular besar Bang. Di situ Pak Dadang tuh kayak terbawa ke alam bawah sadar Bang. Jadi ibarat kalau orang sekarang bilang tuh sukmanya kayak diambil. Oh iya. Badannya dia mah tetap sila di situ Bang. Posisi udah rapi, wangi, tapi dia merem tuh kayak diambil. Sukmanya kayak diambil. Karena kan kata si Abah tersebut, dia mau dinikahkan. Mau dinikahkan kan. Udah proses ritual tersebut berjalan lancar gitu Bang, segala macem. Suguhan-suguhan kayak semacam kayak kembang segala macam, telur ayam kampung segala macam itu udah lengkap semua. Dia sudah istilah kalau bahasa manusia mah udah kawin gitu Bang. Oh, udah kawin. Udah kawin, selesai, sadar, kayak setengah sadar Abahnya bilang, kalau kamu punya kamar di rumah, siapin satu kamar buat kalau si Ratu itu, Ratu Ular, datang. Selama Ratu Ular itu datang, nanti kamu akan tahu sendiri. Gitu. Jadi kayak ada angin kencang, ada desisan ular, itu berarti dia datang mau nyampur sama kamu. Nyampur tanda kutip ya Bang? Iya. Nyampur tanda kutip. Oh siap bah, tidak boleh bau, intinya dupa itu terus nyala di kamarnya. Jadi harus wangi kayak kamar pengantin jatuhnya Bang. Oh. Jadi wangi terus gitu. Iya. Karena sang ratu ular ini mau kamarnya khususnya itu wangi terus, kayak kamar pengantin. Ritual tersebut dijalanin sama dia Bang di dalam goa, selesai mandi, selesai kawin sama Ratu Ular tersebut, pulanglah Bang. Pulang tuh belum kaya Bang. Hari-harinya masih jual cilok, masih keliling kampung ke kampung, SD ke SD Bang. Namanya di kampung itu kan masih ngayunnya pakai sepeda ya Bang. Iya. Itu belum ada perubahan Bang. Sehari, 2 hari, 3 hari belum ada perubahan Bang. Sampai Pak Dadang ini mikir, kok belum ada perubahan ya? Kan saya udah jalanin ritual.
Gitu. Mungkin dia tunggu ternyata benar bang. Itu hari ke-8 atau ke-9 dagangannya laris sampai yang namanya dia seharian keluar pagi jam 9 harusnya dia maghrib baru pulang, itu zuhur jam 1-an udah pulang bang. Iya. Tuh laris bang, laku keras gitu. Sampai si istrinya itu dibilang, bikin lagi adonannya, ini laku keras. Udah bang, dia pulang ke rumah, istrinya dengan senangnya ngitung uang tuh bang. Oke. Ngitung uang, yang namanya perempuan, suami pulang dapat uang kan senang ya bang? Iya benar. Ngitung uang, senang tuh, terus berjalan. Itu di situ belum kaya bang, baru tercukupi ekonomi dapur lah. Wah senang, anaknya senang, istrinya apalagi perempuan senang gitu. Ternyata manjur ya pak, gitu kan. Coba pak kesana lagi biar kita semakin kaya. Justru istrinya yang mendukung. Disuruh. Iya nanti coba bapak temuin si abahnya. Ada nggak ya? Soalnya si abah ini memang terkenal kuncen khusus pesugihan. Oke. Gitu bang. Iya pak. Coba biar kita tuh nggak cukup hanya untuk buat di dapur aja. Kita pengen pak kayak si itu loh. Punya ini, punya itu. Iya saya juga ngiri. Gitu bang. Saya juga ngiri dia punya segala macam. Masa kita hidupnya mau jual cilok aja bu? Gitu. Akhirnya laris tuh bang, laris. Manusia nggak ada puasnya dong bang. Benar. Dia datang lagi lah ke si abah kuncen. Bah, dia nggak nyebut alhamdulillah ya bang, karena kan perjanjian dari awal tidak boleh menyebut ya yang berbau asma Allah, agama gitu kan. No, bah, laris bah, gitu. Kan abah bilang apa? Kamu akan sugih, tapi hanya cukup untuk belanja dapur bah. Saya pengen kayak si ini, nyebut nama dia. Saya pengen kayak si ini, punya ini. Gampang, abah sambil ngerokok. Gampang, tumbalin istri kamu. Kaget dia. Loh, kok istri saya bah? Katanya gitu kan. Kalau kamu mau tetap miskin ya udah nggak usah. Mau bah. Tapi gimana bah caranya? Kamu gak usah banyak mikir. Biar saya yang bekerja, yang penting kamu kaya. Saya setuju bah, tapi itu dijamin berhasil kan bah? Dibentak lah tuh si Pak Dadang ini. Bukan kamu yang pesugihan ya, bukan kamu doang. Sudah banyak orang yang pesugihan, kaya dari saya. Gitu bang. Oh iya bah, antara takut sama pengen kaya tuh. Oh iya bah, gitu. Siap bah, siap. Nanti saya bacakan ada air. Saya bacakan di mana air tersebut kamu minumin ke istri kamu pulang dari sini. Jangan sampai di besok-besok. Jadi langsung diminumin. Ini langsung habis atau gimana? Langsung habis. Karena airnya ini nggak penuh bang. Airnya setengah. Jadi pakai botol buat airnya setengah. Gitu. Air ini jangan sampai kelangkahan. Jangan mampir-mampir. Dari sini langsung pulang. Gitu. Akhirnya dengan antara ibarat orang mah antara tega nggak tega ya bang. Karena abah ini bilang istri kamu yang akan jadi tumbal gitu kan. Dibawalah ini air ini bang. Nyampe rumah, posisi istrinya namanya malam kan bang itu bang. Udah tidur dong. Dibangunin. Bu, gitu kan. Bu. Istrinya kaget bangun. Gimana pak, berhasil? Gitu kan namanya istrinya yang nyuruh tadi kan. Kata abahnya kalau kita semakin kaya, ada syaratnya bu. Apa tuh? Ibu minum nih air dari abah ini. Padahal air itu udah dijampe bang. Perempuan ini, istri ini yang bakal jadi tumbal. Gitu. Udah begitu. Iya bah. Iya pak, ini saya minum. Diminum tuh bang. Gluk. Habis itu. Sampai habis. Pak, udah ibu minum ya. Bagus bu, kata suaminya. Istrinya nggak tahu bahwa air itu air mantra yang bakal ngambil nyawa dia. Gitu loh bang. Aduh, itu si istri tidur lagi tuh, tapi dengan keadaan senang tuh. Terus kata si bapaknya, kata si Abah Dadang ini penjual cilok, udah ibu tenang aja, yang penting kita kaya. Iya pak, ibu udah nggak sabar, pengen beli emas, pengen beli ini segala macam disebutin. Orang kalau udah gila harta bang, itu di otak pikiran tuh nggak mikir resiko, di pikiran tuh gue kaya, gue sugih, gitu. Abis seperti itu, udah tuh bang, hari demi hari, kurang lebih selisih 2 hari, tuh mulai
gatal istrinya, garuk gitu bang. Pak, kok ibu gatal ya? Biasanya nggak pernah gatal, ini kok gatal? Suaminya alibi, tadi diganti spraynya, itu diganti spraynya gitu. Siapa tahu udah kotor, makanya gatal gitu. Digantilah spray sama dia bang. Terus kok semakin hari semakin kesini, bukan hanya bagian tangan, muka juga bang. Oke, udah mulai gatal-gatal. Udah mulai gatal, muka juga, kaki juga. Maaf bang, sampai ke bagian kemaluan istrinya tuh gatal. Jadi sekujur tubuh gitu. Ada suatu hari istrinya jerit-jerit. Istrinya menjerit tuh bang. Aduh gitu. Ini saya bahasa Indonesiain aja bang ya. Gatal gitu. Gak kuat pak gitu. Ini kenapa ya gitu. Antar juga sembuh. Karena si Abah Dadang ini, si penjual cilok ini udah tahu istrinya targetnya. Makanya dia nggak panik bang. Karena kan kalau biasa laki-laki yang nggak tahu pasti panik. Benar. Nah ini panik, ini nggak panik bang, santai. Udah oleh tabur salep, coba apa ke puskesmas, gitu bang. Terus kata si istri ini, apa iya ya ini maksudnya alergi atau gimana? Istrinya pikiran tuh masih ya positif lah gitu bang. Gitu. Ternyata berobat tuh bang ke puskesmas. Ya dokter mah ngasih obatnya obat paling alergi, alergi segala macem. Obat dari awal minum sampai habis itu nggak ada perubahan bang. Yang ada semakin parah. Itu Pak Dadang tuh udah mulai tahu, wah ini udah mulai reaksi. Badan istrinya yang tadinya montok cantik bang, itu mulai kurus. Abang tahu jenglot hampir menyerupai bininya bang. Kayak nggak ada dagingnya gitu. Nggak ada dagingnya, kurus. Colong kempot, ini kayak besisik gitu loh bang. Tapi bentuknya itu bukan kayak sisik ular ya, tapi keringnya hampir menyerupai kulit ular yang mengelupas. Iya. Gitu, karena kan Pak Dadang perjanjian sama ratu ular kan. Benar. Dia garuk itu sampai nggak bisa katakan nggak bisa makan, pup di situ bang, pipis di situ gitu. Pak Dadang mak ngeliat istrinya mak, sakit, kan udah tahu. Udah maksudnya, lu bentar lagi gue kaya nih. Gue akan nikmatin nih harta ini sama anak-anak gitu. Gak apa-apa, mungkin dalam pikiran Pak Dadang, dalam buang istri satu, ntar bisa kawin lagi gitu loh bang. Ya, nyari istri gampang. Yang penting gue kaya dulu gitu. Karena kalau kaya kan cewek mana gak mau sama duit. Bener. Gitu. Sakit bang, udah sakit segala macam. Wah udah dikerubungin tuh sama tetangga-tetangga. Kok sakitnya aneh gitu loh bang. Sampai bener-bener kering gitu bang. Kering bener-bener kayak jenglot. Tapi bersisik gitu. Bersisik sampai ke muka-muka, sampai ke bagian-bagian dalam gitu bang. Intinya kalau orang lihat, jijik lah gitu bang. Jijik. Suatu ketika istrinya nanya, Pak, ini ibu sakit apa ya? Gitu. Ntar juga sembuh. Udah nggak usah banyak tanya, ntar juga sembuh. Gitu. Tapi kok ibu nggak sembuh-sembuh? Istrinya ini curiga, saya akan jadikan tumbal. Udah mulai curiga dia. Mulai curiga. Tapi kenyataannya memang benar. Istrinya itu target, bang. Isinya target. Habis kayak begitu, dengar kabar Pak Dadang lagi masih jual cilok tuh, bang. Kan belum naik nih. Belum naik, masih cukup buat dapur. Masih pulang jual cilok, dikabarin di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Ibu ini, bin ini telah meninggal dunia. Wah, satu kampung tuh kaget bang. Pak Dadang pulang nih dengan pura-puranya dia. Kaget gitu, pura-pura kaget. Padahal tahu. Dan hari itu meninggal, hari itu juga kan dimandikan ya bang. Karena kan buru-buru untuk dikebumikan kan. Buru-buru untuk dikuburin. Itu diangkat sama 2 orang juga enteng banget bang. Pocongnya bang. Iya. Yang memandiinnya juga itu kaget kok. Sepanjang banyak orang meninggal, baru ini yang aneh gitu loh bang. Sampai bener-bener kayak manusia kayu bang. Kering, bersisik gitu bang. Bener-bener kayak jenglot, kayak manusia kayu. Mandiinnya juga gampang, ngebulak-balikin saking entengnya bang. Sampai itu yang sampai ngemandiinnya, ya Allah ini kenapa gitu, ini kenapa gitu. Udah selesai mandiin, jenazahnya dibungkus kain kafan. Itu digotongnya juga enteng banget bang. Akhirnya
anaknya otomatis kan anaknya si Pak Dadang ini otomatis histeris bang, nangis ibunya meninggal gitu. Pak Dadang cuma ngomong begini, tong cerik, yang artinya jangan nangis, nggak apa-apa, doain aja ibu kamu. Yang penting kita nanti punya segalanya, gitu bang. Bapak nggak bakal capek-capek lagi hujan-hujanan jualan cilok ke SD, jualan cilok nyebrang-nyebrang kampung. Nanti kita kaya, Jang. Tenang, Jang. Nanti Bapak kaya, Jang. Tapi ibu udah nggak bisa nikmatin, Pak. Gitu kan. Nangis tuh bang anaknya, bang. Ya umur nggak ada yang tahu, Jang. Alibinya tuh bang. Umur nggak ada yang tahu. Gitu kan. Terus nangis tuh anaknya, namanya kehilangan orang tua ya bang. Nggak mungkin anak nggak ada yang nangis ya. Udah sabar. Jadi si Pak Dadang ini berusaha ngadepin anaknya. Gitu bang. Tanpa nangis sedikit pun. Gitu. Udah meninggal. Istrinya meninggal. Tuh mulai tuh bang. Kayak orang makan cabai. Namanya dibantu sama setan kan. Bukan kerja asli kan. Udah mulai banyak uangnya. Perlahan-perlahan. Gade sawah tuh bang. Istrinya meninggal tuh. Kurang lebih. Ya nggak lama lah. Selisih 2 minggu lah bang. Jadi rentenir ya, bisa dibilang ya? Bisa dibilang rentenir juga. Terus ngegadein sawah juga. Siapa yang mau ngegade sawah, misalkan 25 juta, 15 juta misalkan gitu bang. Hubungin saya. Gade. Sampai anaknya tuh sampai bilang begini. Kan tadi kan awalnya kan pengen kuliah tapi nggak punya duit. Awal-awal sebelum pesugihan kan. Sampai anaknya ngomong gini. Pak, saya mah kalau udah kayak begini nggak usah kuliah pak. Ikut bapak aja lah. Iya, bapak juga bilang apa? Kamu nggak usah kuliah, orang bapak ntar jadi orang kaya kok. Gitu. Oh, alhamdulillah ya pak. Kamu jangan ngomong begitu. Kamu nggak boleh ngomong alhamdulillah. Loh, emang kenapa pak? Udah diem. Kata bapaknya gitu. Jadi bapaknya gimana caranya nih anaknya bertanya ini nggak melebar gitu loh bang. Udah kamu diem. Nggak ulah sok nyebut-nyebut alhamdulillah, jangan suka nyebut-nyebut alhamdulillah gitu. Ini mah kerja keras bapak, bukan dari mana-mana. Jadi seolah-olah anaknya ini dikasih tahu dia tuh kaya bukan karena Tuhan. Jadi gua ini kaya, maaf saya mau ngomong gua ini seolah-olah dia gitu loh bang. Saya ini kaya bukan karena Tuhan, karena kerja keras saya sendiri gitu. Oh ya udah pak, syukurlah pak kalau kita jadi orang kaya, nanti AA bisa beli motor gitu. Namanya anak baru gede kan pengen otaknya motor bang. Bisa punya motor, pengen beli HP bagus gitu kan. Iya itu mah gampang Jang. Jangan kan motor. Tuh dia nyebut nama. Rumahnya si Anu bisa bapak beli. Yang benar pak. Sok we tinggal liatin gitu. Ya pak syukur gitu kan. Udah. Di situ udah makin banyak tuh bang, dia ngegade sawah. Manusia bang, sifat manusia nggak ada puasnya dong. Iya. Dia hanya baru bisa ngegade, belum bisa memiliki beli. Belum mampu beli sawah. Belum mampu, karena kan dia keuangannya hanya di tahap ngegade. Misalnya ada orang 15 juta, dia 15 juta. Belum sampai uangnya, belum sampai ratusan juta nih bang. Udah begitu, dia berpikir tuh bang, di rumah gitu kan. Karena sekarang kerjaannya karena ciloknya udah laris, udah ditinggalin bang. Fokus ngegade. Jadi kan tiap beberapa bulan sekali uang gadean itu kan masuk ke dia, masuk ke dia. Sampai si sepeda ini bang, sepeda cilok sama gerobak cilok yang biasa nemenin dia nyambung nyawa, nyambung hidup, jualan, anggap sampah sama dia. Jadi timbul sombong, udah mulai sombong bang. Udah mulai sombong. Sampai si anaknya bilang, hujan nih bang, Pak, itu sepedanya sama gerobaknya dimasukin. Nggak penting. Gitu bang. Iya. Nggak penting. Udah nggak butuh bapak mah jualan cilok. Kata gini. Ya namanya anak nurut sama orang tua. Karena anak-anak di kampung tuh jarang ngelawan orang tua bang. Iya. Anaknya diem. Oh iya pak. Kajen we, biarin aja kehujanan gitu bang. Biarin kehujanan. Mau berlumut, mau rusak, mau kena angin. Biarin, bapak udah nggak butuh itu sepeda. Nunjuk-nunjuk gitu bang, sombong bang, sombong. Iya pak, anaknya nurut aja. Udah banyak gade. Timbullah
Namanya manusia itu sampai mati tuh sifat nggak puasnya tuh pasti ada bang, pasti punya gitu. Benar. Meskipun jarang orang yang merasa puas ya bang. Iya. Wah nggak puas nih baru cuman punya gadean sawah. Saya mau punya gilingan padi. Saya mau punya mobil. Saya punya ini. Ngobrol lah sama temennya. Gini, lu kalau punya sawah yang mau digade, nih hubungin saya gitu. Hebat ayeuna tos sukses. Kata orang-orang kampung nih teman-temannya. Dia nggak berani nyebut alhamdulillah bang. Cuman ngomong, iyalah gue. Udah mulai meranjang nih bang. Udah mulai besar kepala. Iyalah gue. Hebat ayeuna mah jadi bos. Sekarang mah jadi bos. Iya dong gitu. Ditantang orang kampung siapa mau gade sawah ke saya. Gitu bang. Akhirnya saudaranya main tuh ngopi ceritanya ke rumahnya. Saudaranya dia yang nunjukin pesugihan itu loh bang. Nyebutnya kan panggilannya Pak Dadang ini Mang ya sama si saudara ini. Mang, kumaha? Berhasil kan? Manjur. Gitu bang, manjur. Tapi aya nu kurang, ada yang kurang nih. Gitu kan. Naon Mang? Urang mah hayang mobil. Hayang meser sawah, pengen beli sawah. Tuh sawahnya Pak ini saya pengen beli. Itu mah mahal Mang gitu. Kata si saudaranya ini, enggak, kamu anterin saya lagi ke si Abah. Gitu kan, si Abah si juru kuncen. Iya. Nah, si saudaranya ini takut akan resiko, takutnya kena keluarganya karena udah tahu nih istrinya udah meninggal nih. Gitu kan, Bang? Jadi nggak mau ikut campur. Ya kalau Mamang mau ke si Abah kuncen, sok mangga sendiri. Saya mah pulang, saya nggak mau. Ya udah, saya bisa nyuruh orang nganterin. Orang saya punya uang, bangga bang punya uang. Sombong banget. Sombong. Terus kata si saudaranya ini, moal Mang, nggak bakal ada yang mau nganterin Mamang kalau untuk ke kuncen tersebut. Karena kuncen goa tersebut udah terkenal daerah sini, tempat pesugihan. Nah, abis kayak begitu, dia datang tuh sebang sendiri. Dengan PD-nya kan, udah banyak duit dong. Yeah. Gade-gade sawah aja dia mampu, udah banyak uang. Datang. Bah, aya naon deui gitu. Ada apa lagi? Persis kayak di sinetron, Bang. Ada apa lagi? Saya hanya baru di tahap bisa gade sawah, Bah. Saya mau beli tanah, saya mau beli sawah, saya mau beli mobil. Intinya, hawa nafsu manusia lah, hawa nafsu setan keluar. Gampang. Gimana, Bah? Gampang ya, Bah? Ya target selanjutnya. Apa, Bah? Kaget. Si Pak Dadang ini takut anak semata wayangnya ini jadi tumbal. Ternyata apa yang ditakutin benar. Kamu, ini saya Indonesiain ya Bang. Karena kan si kuncen ini ngomongnya pakai bahasa daerah. Ini saya Indonesiain. Kamu harus siap anak semata wayang kamu mati. Gak bisa. Pak Dadang nego nih Bang. Gak bisa Bah diganti kambing gitu Bah, kerbau gitu. Saya mampu, saya punya uang Bah. Abah tahu kamu mampu bisa beli kambing, bisa beli kerbau, tapi ini nggak bisa ditawar menawar gitu Bang. Ini nggak bisa ditawar menawar. Harus anak semata wayang kamu yang jadi tumbalnya. Mikir tuh antara kaget sama mikir, campur aduk lah. Dia mau mundur udah kepalang tanggung, kepalang kaya juga Bang, kepalang sombong juga. Karena udah terkenal dia di kampung ini kaya. Kan gak lucu dia miskin lagi. Benar. Betul kan Bang? Aduh Bah, harus saya jawab sekarang Bah? Tekudu, gak harus sekarang. Kamu bisa pulang dulu, berpikir. Kalau kamu iya, kamu datang lagi ke saya. Belum dijawab hari itu juga tuh Bang. Dia pulang lah Bang. Pulang bingung dia tuh. Mikir, istrinya udah meninggal, masa anaknya mau diambil juga? Cuma satu anaknya. Cuman satu, cowok lagi Bang. Yang bakal ngurusin si Padang ini, kalau cowok kan bakal ngurusin orang tua. Nanti kalau seandainya sakit atau gimana kan? Bener. Aduh, mikir tuh Bang. Sampai si anaknya nanya, Pak, nggak makan? Udah kamu duluan. Bapak lagi mikir ini. Mikir naon Pak? Enggak, ini uang Bapak di luar banyak. Padahal dia berpikir, apa gue sikat juga nih anak? Apa gue tumbalin juga nih anak? Itu masih berpikir Bang. Masih berpikir karena
dari kuncinya ini bilang, kalau sanggup balik lagi, kalau nggak sanggup nggak usah balik lagi. Tapi bakal miskin, balik miskin lagi. Karena mau nggak mau harus ngelewatin tahap ini bang. Setelah istrinya mati harus minta anak. Kalau dia nggak mau numbalin anak, misalkan nggak usah numbalin anak, yang penting begini aja udah cukup, itu nggak bisa. Itu miskin lagi. Miskin lagi. Mau nggak mau si Pak Dadang ini harus ikut alur mainnya si setan ini bang. Berarti kayak dijebak ya? Kayak terjebak. Iya. Gitu. Dia pikir bang, dia mikir puyeng palanya. Sampai dia di mana ngomong begini, kamu mau apa? Ditanya tuh si anak tersebut sama si Pak Dadang. Saya mah pengen motor baru pak, Bapak beliin. Dia tuh si Pak Dadang ini nanya seolah-olah gini loh bang. Kamu minta apa saya beliin, itu kan sebagai pertanda kamu terakhir. Oh, permintaan terakhir. Permintaan terakhir. Tapi si anak ini nggak tahu. Iya. Dipikir mah bapaknya baik aja. Kamu minta apa? HP baru pak. Ya udah, tunggu nanti bapak beliin cash. Berjalannya waktu, pertama dibeliin handphone baru dulu tuh bang. Tinggal motor ya, tinggal motor. Iya pak, tinggal motor. Terus dibayar tunai itu motor. Datanglah tuh bang, motor baru, handphone baru. Keren lah, paling menter lah di antara teman-teman yang lain gitu kan. Yeah. Mungkin teman-teman yang lain punya motor kredit, maaf ya. Yeah. Kalau dia cash, karena kan bapaknya berduit. Gitu bang. Senang Jang, senang A, senang banget pak. Makasih ya pak, makasih pak, makasih. Ya, bapaknya dia udah masuk dalam jebakan orang tuanya, jadi berantai setelah ibunya nih, anaknya nih mau dimakan, gitu loh bang. Ya udah kamu main lah, kemana gitu, pamer sama tetangga yang dulu ngehina kamu miskin. Iya pak, nanti saya akan pamer sama si ini, si ini, si ini. Jadi si anak tersebut udah tumbuh tuh jiwa sombongnya bang. Ngikut bapaknya. Ngikut bapaknya. Iya pak. Oke, ntar saya datengin tuh, pura-pura negor lagi ngapain, saya sambil bawa motor baru. Bagus, kata bapaknya. Tunjukin tuh sama si Anu, si ini, bahwa kamu tuh sekarang jadi orang kaya. Iya pak, nanti saya akan tunjukin bahwa saya tuh punya HP baru, punya motor baru, gitu. Sok tunjukin, cepet gitu kan. Wah, anaknya tuh keliling-keliling kampung bang. Kampungan lah ceritanya gitu, karena punya motor baru, handphone baru. Wah, cewek semua dideketin nih bang. Karena cewek mana yang nggak suka ngeliat cowok, wah motor baru, HP baru, pasti orang kaya nih. Wah, gonta-ganti cewek bang, bonceng cewek kesana kesini, dari Senin sampai Sabtu ceweknya ganti-ganti. Wah, intinya berasa dia jalan di atas angin lah. Iya. Udah begitu, seneng kamu, ditanya lagi tuh bang sama bapaknya. Seneng kamu Jang, seneng kamu A, seneng banget pak. Ya udah, mau minta apa lagi? Nah di situ anaknya mulai kayak curiga nih. Kok si bapak nawarin terus hal-hal yang nggak masuk akal, kayak beli motor cash. Iya. Sedangkan kita ini kan beranjak, si bapak ini beranjak dari orang miskin gitu loh bang. Beranjak dari orang miskin, punya uang gede, sekarang bisa apa-apa beli tuh cash gitu bang. Ntar mah saya kalau bapak punya duit, pengen ngelamar pak si Anu. Itu calonnya orang miskin pak. Gitu, kamu bisa. Sogok aja, kasih aja uang. Mau nikah sama kamu gitu. Cuman sabar dulu ya. Bapaknya tahu nih bang, kenapa mau sabar? Sebelum nikah lu tuh udah harus jadi tumbal. Iya. Gitu. Udah begitu, bapaknya udah mulai mantep nih, udah mulai tega nih bang. Kayaknya udah mulai berpikir. Berpikir ditambah ego pengen kayaknya tinggi. Berpikir. Oke lah, bulat. Lu akan gue jadiin tumbal. Oke, iya. Tanpa si anak tahu. Ada malam tertentu tapi bang, disuruh kuncinya datang lagi kalau oke, ada malam-malam tertentu. Gitu, entah misalkan Jumat Kliwon, entah Selasa apa gitu loh bang. Nah kebetulan si Abah ini datang pas tepat malam Jumat Kliwon bang. Datang ke si Abah tersebut. Bah, saya sudah siap bah. Gitu. Siap gimana? Yakin kamu? Abahnya kayak nganggap enteng bang. Yakin kamu? Kan kemarin baru istrinya diambil. Kamu yakin bakal anak kamu bakal mau diambil sama Dewi Ular? Yakin bah. Yakin saya mau. Udah.
tenang. Sabar, kamu udah dari tahap awal aja kamu udah kaya nih, kata si Abah gitu bang. Saya pengen lebih kaya bang. Bah, saya pengen lebih gitu. Saya mau beli rasa sakit hati saya yang dihina miskin sama tetangga-tetangga saya. Abahnya nggak nyautin, cuma ngangguk. Iya. Cuma ngangguk. Ya udah. Sekarang kamu diem di situ. Kamu lihat di situ ada apa? Jadi posisinya tuh dia tuh sila, bang, sila. Itu ada apa? Itu ada ayam cemani. Katanya gitu bang. Itu ada ayam cemani. Iya terus bah. Ambil ayam cemani yang udah Abah ritualin, tapi ngambilnya nggak boleh begini, nggak boleh dipeluk. Ambil palanya, langsung zet kayak dicekek tahuan bang. Tapi jangan dicekek dimatiin. Yeah. Ambil palanya. Dudukin di tempat kamu duduk ini. Tuh di pojok ayamnya. Cepet ambil gitu kan. Iya bah. Jalan dia tuh bang. Di pojok memang ayam itu udah disediain sama si Abah. Gitu. Udah jalan. Dipraktekin apa yang si Abah tersebut, Abah Kunjen itu tersebut ngasih instruksi. Dicekek lehernya tuh bang. Otomatis ayam kan kose-kose. Yeah. Kose-kose itu kayak bergerak-bergerak itu. Berontak gitu. Berontak. Karena lehernya dipegang. Dibawa ke tempat dia duduk, tempat dia tuh sila ya. Udah bah. Tuh. Ayam pisau. Pencit. Matiin tuh ayam gitu kan. Potong gitu kan. Dipotong bah pakai pisau ini. Iya. Mau kaya nggak? Gituin bang. Mau kaya nggak? Gitu. Mau bah. Gitu. Cepat. Gitu. Dipegang pakai tangan kiri. Si pisau ini dipegang pakai tangan kanan. Nggak pakai mikir basa-basi banyak bang. Langsung disembelih. Sret. Oke. Keluar darah kan. Minum. Kata Abahnya gitu. Hah? Diminum bah ini? Iya minum cepetan gitu. Ditenggak bang itu, disedot dari leher si ayam cemani tersebut, diminum itu darahnya bang. Wah, gila. Jangan berhenti kalau darahnya belum habis. Wah itu darah sampai ke baju-baju bang. Diminum bang itu darah. Posisinya di dalam goa itu bang. Diminum. Sampai selesai habis, lemparin kalau udah habis dilemparin. Plek. Udah minum ayam darah ayam tersebut udah diminum bang. Tuh di kendi ada air. Bersihin darahnya. Cuci muka. Kalau perlu minum aja gitu kan. Biar nanti kamu pulang orang gak curiga. Bersih-bersih. Tuh ada di kendi ada air. Gitu. Pas dia mau cuci muka di kendi, kok kayak kebayang wajah anaknya gitu loh bang. Oh iya. Bah, kok di kendi kayak mukanya saya gak boleh sebut nama ya bang. Kayak mukanya si AA bah. Itu perasaan aja. Cepet bersih-bersih. Dia dengan gugupnya, dengan mulut dan baju bersimbah darah karena habis minum darah ayam, dicuci muka tuh. Tapi di situ tergambar wajah anaknya tuh lagi kayak dia bengong gitu, kayak tatapan kosong. Oke, iya. Gitu. Di saat si Pak Dadang ini selesai ritual minum darah ayam, cuci muka, anaknya posisinya lagi di rumah bang, entah lagi main HP, entah lagi apa gitu. Ada angin kencang tuh bang, sama desisan ular tuh bang. Terus otomatis takut dong, namanya anak muda kan. Naon eta gitu kan, takut lah tuh bang. Keluar bapak pas banget gak ada gitu. Keluar lah nyalain motor barunya, ngebudar tabrakan bang. Tuh langsung meninggal di tempat. Itu darahnya berceceran bang. Dia kecelakaan ada sabab musababnya karena ada suara ular, dia takut gitu bang. Iya. Kok tumben-tumben ada suara ular, ada angin kencang dalam rumah, sedangkan rumah tuh rapet bang. Oke, iya. Jadi setan itu kan ada tipu muslihat ya bang. Nih gue takutin dulu lu biar keluar dari rumah, biar lu naik motor gitu loh bang. Ya biar kecelakaan meninggal. Kan kalau tiba-tiba mati nggak lucu. Iya. Gitu bang. Akhirnya dia takut buru-buru mau main ke rumah ceweknya atau ke rumah temennya gitu bang. Dia naik motor tuh buru-buru. Dia kenceng nabrak pohon tuh bang. Dar! Mati di tempat bang. Itu darahnya bang. Bener-bener berceceran tuh darah bang.
Mati, wah orang kampung rame lagi. Namanya di kampung itu kan kalau ada yang meninggal, itu kan pasti ngumpul semua bang. Gitu. Akhirnya jenazahnya tuh anaknya dibawa ke rumah tuh bang. Bapaknya balik lagi pura-pura nggak tahu, sama seperti halnya istrinya. Oh iya. Alibi. Kok bisa? Gitu loh bang. Kok bisa ini anak meninggal gitu? Ngebut kayaknya deh gitu. Dan di situ bapaknya udah main acting tuh bang, pura-pura nangis. Dia takut tetangganya curiga, kok istri yang pertama dia nggak nangis, masa anak yang kedua nggak nangis? Kan nanti kan warga tanda tanya. Iya. Gitu. Akhirnya dia pura-pura nangis tuh bang. Jang, kenapa bisa begini? Baru bapak beliin motor gitu. Nangis lah tuh, ngegerung-gerung tuh ceritanya bang. Pura-pura gitu loh. Habis begitu, udah selesai, jenazah dimandikan, dikafani, dikubur lah. Dikubur. Dari situ dia udah mulai stres tuh bang. Si Pak Dadang stres. Dia sampai ngeliatin rumah. Segala macam gue udah punya nih, saya udah punya. Tapi kok sepi? Istri meninggal, anak belum lama meninggal. Mulai stres tuh bang. Mulai stres, mulai berpikir. Setengah sakit. Tapi posisinya udah mulai di atas puncak nih bang, kayaknya nih bang. Udah kaya banget nih. Udah kaya, udah bisa beli mobil bak. Di kampung kan butuhnya mobil-mobil bak, nggak perlu mobil-mobil mewah. Udah bisa beli mobil bak, udah bisa beli, wah segala rupa apa yang dia pengen bisa kebeli gitu. Bahkan ada rencana mau nikah lagi bang. Si Pak Dadang ini, karena merasa sepi. Istri yang pertama meninggal, anaknya meninggal lagi dengan cara tragis, istrinya meninggalnya menjijikan, anaknya meninggal tragis, jadi lengkap. Gitu loh bang. Udah begitu, harta udah terkumpul nih bang. Harta udah terkumpul, dia kayak bisa dikatakan depresi, merasa kesepian. Jadi kesepiannya itu, dia sambil berpikir, saya sudah melangkah sejauh ini, saya punya harta untuk apa ya? Saya nggak bisa menikmati bareng keluarga saya. Taruhlah mungkin istrinya meninggal, dia bisa menikah lagi, bisa nikmatin bareng anaknya, bareng istri barunya. Tapi anaknya ini juga ikut mati gitu loh bang. Ikut meninggal gitu loh bang. Akhirnya dia sakit, dia berobat ke dokter ternyata nggak ada penyakitnya. Pindah ke beberapa dokter sampai dokter yang menurut dia tuh paling bagus bang. Sampai dinyatakan bapak tuh nggak ada penyakitnya. Tapi kondisi badan lama-lama kurusnya sama seperti istrinya bang. Kurus. Tapi bedanya si Pak Dadang ini tidak gatal-gatal bersisik. Kurus aja gitu ya. Kurus jalan tuh kayak kakek gitu loh bang. Padahal usianya itu belum tua-tua banget gitu loh bang. Udah begitu, udah mulai sakit. Dalam posisi sakit tersebut, otomatis berobat dong bang. Berobat ke alternatif segala macam. Mulailah kejual hartanya. Oh, buat berobat ini? Buat berobat. Kejual lah sawahnya. Uang yang dia simpan mulai kepake. Jadi tergerus perlahan bang. Perlahan. Ada suatu waktu, si Pak Dadang ini berpikir, loh, saya sudah mengorbankan istri, anak, kok saya sakit? Gitu loh bang. Kok saya sakit? Kok kayak nggak adil gitu loh. Saya nggak bisa menikmati dong. Dia udah sakit, dia ditambah pikiran, makin sakit bang. Makin sakit. Tersisalah harta-harta yang belum sempat dia nikmatin. Kayak beberapa sawah. Itu masih ada bang. Nggak habis semuanya tuh. Beberapa sawah sama rumah yang tadinya gubuk bang. Sampai jadi kayak istana gitu. Sisa itu doang. Oke lah, seandainya anaknya mungkin nggak meninggal, Pak Dadang yang mungkin udah tua tutup usia kan bisa buat ke anaknya. Warisin. Ini enggak bang, istri udah meninggal, anaknya meninggal, Pak Dadang OTW. Bentar lagi. Terus si Pak Dadang ini tuh ditambah sakit yang tidak kunjung sembuh, entah penyakitnya apa, ditambah pikiran bang. Jadi kan bertumpuk. Bertumpuk. Suatu ketika pas Pak Dadang sakit, saudaranya datang yang nganterin pesugihan itu. Yang pertama kali itu? Yang pertama kali datang. Intinya, saya mah nggak ikut-ikutan ya. Kayak lepas tangan gitu loh bang. Padahal dia
Yang awal mulanya. Awal mulanya dia yang ngasih referensi. Tapi kan si The Demit ini, si Ratu Ular ini nggak mau tahu siapa yang ngunjukin. Yang jelas lu yang ritual, lu yang gue tarik. Ya, keputusan semua kan ada di si Pak Dadang. Ada si Pak Dadang, karena Pak Dadang yang nikah, kawin sama jin tersebut. Si saudaranya bilang, saya nggak ikutan ya, Mang. Mamang yang nanggung resikonya. Dari awal kan saya hanya ngasih unjuk, tah, itu pesugihan kalau mau kaya. Pak Dadang nggak nyautin apa-apa, Bang. Cuman ngerembes air mata. Jadi kayak air mata penyesalan gitu loh, Bang. Iya. Posisi sakit, nggak bisa nikmatin hartanya. Udah ya, Mang, saya nggak bisa lama. Kata si saudaranya ini. Intinya, saya dan keluarga saya tidak ada ikut campur dalam urusan harta kekayaan Mamang. Panggilannya kan si Mamang kan. Si Pak Dadang ini disebutnya panggil Mamang. Iya. Nggak nyautin lagi. Okay. Jadi kayak merenung, tatapannya kosong gitu. Terus dia merenung. Sampai ada yang nawarin nih, Bang. Nawarin. Ngetok pintu. Mang. Masuklah. Ya ampun, Mang. Kok kurus begini gitu? Baru saya mau nawarin tanah saya mau dijual. Oke. Gitu, Bang. Karena terkenal si Pak Dadang ini, si Mang Dadang ini suka ngebeli-beli orang yang butuh gitu loh, Bang. Baru saya mau nawarin tanah saya, dia nggak nyautin, nggak ngomong, nggak nawar, nggak apa, cuman gini, Bang. Dengan tatapan kosong. Iya. Mengerikan dong, Bang. Tragis hidupnya gitu kan. Begini, hanya bilang tidak. Cuma syarat doang. Syarat doang. Tidak. Oh, ya udahlah. Saya pulang. Si orang ini yang mau jual tanah ini pulang, Bang. Karena takut kondisinya udah begitu. Habis begitu, sakit. Ada ending di mana akhir cerita kehidupan Pak Dadang tuh meninggal dunia, Bang. Jadi sawahnya masih tersisa beberapa luas sama rumah gubuknya dia yang sekarang udah jadi istana. Oh, udah direnov segala macam. Udah direnov, Bang. Mungkin kalau di Jakarta mah kayak rumah artis lah, tapi nggak terlalu banget rumah artis ya, Bang. Gede ya. Gede, namanya di rumah di kampung ya, Bang. Udah punya sofa keren sama keramik bagus juga kan disebutnya orang kaya. Gitu kan, intinya rumahnya bagus gitu, Bang. Meninggal, Bang. Ya seperti biasa orang-orang di daerah itu kan pasti kalau ada info-info gitu kan saling bertukar cerita. Iya. Kasarannya ngomongin lah, Bang. Itu si Pak Dadang meninggalnya sama ya, kayak istrinya gitu. Orang mah nyebutnya kok kayak jenglot. Oke, kurus gitu ya. Kurus gitu, kayak jenglot gitu. Iya, kayak nggak wajar gitu. Udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan setelah Pak Dadang meninggal, Bang, itu rumah dikosongin gitu aja. Terbengkalai gitu? Terbengkalai. Bahkan saudaranya itu, Bang, nggak mau nginjak rumah itu. Oh, yang nawarin dia pesugihan ini? Nggak mau, iya. Nggak mau, mungkin takut gitu loh, Bang. Ya bukan takut lagi ya, Bang, karena ancamannya nyawa, nggak main-main. Gitu. Akhirnya kosong sampai tinggi alang-alang, Bang. Ya. Sampai kayak bala. Jadi banyak pohon-pohon liar yang tumbuh dalam rumah. Bener-bener angker lah tampilannya gitu, Bang. Udah begitu, saudaranya ini bilang, tuh pesan sama anak-anaknya, tuh si Mang Dadang itu kayaknya kayak nggak wajar, tajirnya kayak nggak wajar. Jangan pernah nginjek rumahnya. Oke. Jangan pernah ngebersihin rumahnya. Biarin rumahnya banyak alang-alang, jadi sarang hewan-hewan melata, itu biarin. Jangan pernah ngebersihin rumahnya. Itu pesan saudara-saudaranya, Bang. Oh, yang baik. Itu benar saudara-saudaranya, Bang. Iya. Tapi takut ngedeketin karena kayaknya yang instan dan nggak wajar. Sampai kalau kalau sore, kan suka ada anak-anak main bola tuh, Bang, di kampung. Hei, suka diomelin sama orang-orang sekitar rumahnya Pak Dadang. Jangan ke situ lu, kasarnya gitu, Bang. Nanti mau jadi tumbal. Bunga, sieun, takut. Maka jangan main di depan rumahnya almarhum Pak Dadang. Jadi rumahnya itu tuh depannya tuh kayak ada halaman gitu, Bang. Oh, agak luas nih. Agak luas, jadi bisa buat anak-anak kecil main bola. Oh, oke, ya. Kan saking kayanya, Bang. Pulang, jangan main di situ. Main di tempat lain. Nanti jadi tumbal lu. Gitu, Bang. Gitu. Akhirnya anak itu lari ketakutan.
Intinya rumahnya Pak Dadang itu yang tadinya mewah, kehidupannya cukup, tajir, sekarang berubah bagaikan rumah hantu, Bang. Benar-benar terbengkalai. Benar-benar terbengkalai. Sampai detik ini saya podcast pun rumahnya Pak Dadang masih terbengkalai. Masih ada di sana? Masih ada, Bang. Wah, gila. Sekarang udah benar-benar rimbun. Iya. Rimbun tinggi. Mungkin kalau itu rumputnya dibersihin, kelihatan rumah sisa-sisa peninggalan rumah orang kaya gitu loh, Bang. Gitu. Abis begitu, terbengkalai rumah, nggak ada yang mau nyentuh, nggak ada yang mau ngerawat. Kan di kampung itu kan suka ada ngeronda. Oh, Hansip, si Skamling ya, Bang, ya? Kalau nggak salah ya. Itu pada ngeronda. Suatu ketika, ini si Hansip ini lewat. Kayak sambil nyenter lah, di kampung kan gitu. Sambil nyenter, nggak sengaja, itu ke arah rumahnya Pak Dadang. Itu ada ular, Bang. Pala ular gede. Itu si Hansip itu lari, Bang. Gila. Ular gede. Nah, namanya Hansip itu kan otomatis kaget. Itu lari. Besoknya cerita lah sama orang sekitar. Langsung nyebar nih. Langsung nyebar tuh. Saya ngeliat pala ular besar di rumahnya almarhum rumah Pak Dadang gitu. Wah, di situ gempar, Bang. Aduh, gila. Gempar semua. Ada pala ular. Nah, disebutlah itu rumahnya Pak Dadang sama orang-orang sekitar rumah ular. Bahasa Sundanya mah Imah Orai. Iya. Ular gitu kan. Udah terkenal. Jadi orang tiap malam nih, Bang, udah menjelang malam. Kalau yang benar-benar terpaksa, kan rumahnya depan jalan, Bang. Kalau yang benar-benar terpaksa itu lewat depan rumah Pak Dadang, itu nggak ada yang jalan kaki. Pasti naik motor ngebut. Karena saking takutnya gitu loh. Suatu ketika ada ibu-ibu, Bang, itu menjelang maghrib. Kayaknya dia ini entah pulang dari kebun, entah dari mana gitu ya, sore gitulah. Ibu-ibu pulang tuh, nggak sengaja nengok ke arah pintu Pak Dadang. Kan pintunya tuh kayak pintu 2 gitu, Bang. Gede itu. Pintu gede, tapi udah ketutupan alang-alang. Nggak sengaja. Mungkin si ibu itu sambil ngomong kali ya, berpikir, aduh sayang amat rumah gede begini, nggak ditempatin gitu. Pas ibu itu nengok, ada kayak semacam buto, Bang. Apa itu buto? Buto hijau. Oh, gede tuh. Gede, nampakin diri gitu, Bang. Lari si ibu tersebut, Bang. Jadi cerita si siapa yang abis itu si Skamling itu Hansip ya. Kalau kita sebut Hansip ya. Cerita si Hansip itu ngeliat ular, ibu itu ngeliat buto hijau, jadi semakin terkenal. Rumah itu tuh rumah angker, Bang. Rumah ular tuh rumah angker. Gitu. Udah seiring terus terkenal rumah itu rumah angker, bahkan sampai ada orang yang mau cari-cari rumah kosong yang mau ditempatin gitu, Bang. Mau beli gitu. Entah orang dari Jakarta atau dari mana gitu. Orang luar berduit lah. Baru nyampe nih, Bang, lihat ini rumahnya tinggal dibersihin. Wah, saya nggak jadi. Karena aura angker itu berasa, Bang. Aura negatifnya parah. Gimana nggak aura negatif, Bang? Istri mati di situ, anaknya Pak Dadang. 3 nyawa sekaligus, Bang. Iya, benar-benar. 3 nyawa sekaligus. Jadi nggak jadi tuh, Bang. Gitu. Nah, suatu ketika saya punya abang nih, abang kandung. Penasaran. Namanya orang Jakarta itu kan kurang percaya banget sama nama mistis-mistis ya, Bang. Agak skeptis gitu. Iya. Anak-anak metropolitan nggak percaya lah gitu-gitu kan. Padahal di kampung itu tuh udah jelas rumah itu rumah ular. Karena memang udah tahu Pak Dadang ini pesugihan ular. Abang saya masuk lah tuh, Bang. Buka alang-alang, buka pintu jebret gitu kan. Wah, bagus bener nih rumah, kata abang saya gitu. Dia masuk ke rumah itu? Masuk, Bang. Sayang banget gak ditempatin. Masuk, dia lihat. Abang saya pikir, ya namanya itu kampung gue, kampung saya gitu kan. Ya berani-berani aja di kampung sendiri, gitu kan. Dibuka, iya sayang. Dengan pedenya gitu, Bang. Oh, ini ruangan, ini ada kamar. Masih ada sofa, segala macam. Sayang banget. Ya kayak orang mau lihat-lihat ruangan gitu loh, Bang. Survei jatuhnya gitu. Udah selesai, keluar, diomelin tuh. Abang saya tuh sama uak saya, Bang. Ngapain di situ-situ? Orang mah yang kasarannya punya ilmu aja nggak berani. Itu angker banget. Enggak, tadi biasa aja ngelihatnya. Gitu.
Aduh, dibilangin susah, kata si uak saya gitu. Ntar kalau kenapa-napa, jangan nyalain, gitu. Enggak kenapa-napa, nih buktinya keluar sehat-sehat aja. Kata abang saya begitu, Bang. Udah begitu. Dengan pedenya dia nih, tuh sampai malam nggak apa-apa, Wak, gitu. Oh ya udahlah kalau nggak kenapa-napa, syukur. Iya. Besoknya menjelang subuh tuh, wah menggigil, Bang. Demam dia. Demam tinggi kayak orang ada dalam kulkas. Ya, menggigil itu. Menggigil gitu. Menggigil. Minumin obat, paracetamol segala macam, itu nggak sembuh, Bang. Tuh, Nggak sembuh. Diurut nih katanya masuk angin. Nggak sembuh. Udahlah, berobatlah ke dokter. Obat dari awal juga sampai habis, itu nggak sembuh juga, Bang. 3 hari, Bang. Demamnya nggak tinggi, nggak turun-turun. Tinggi demamnya, Bang. Iya. Untungnya aja Bang saya tuh nggak lewat, Bang. Iya. Gitu kan. Untung aja nggak lewat. Akhirnya, ya namanya orang di kampung itu kan, kalau udah berobat ke dokter, nggak sembuh, nyareat ya, Bang. Iya, nyariat. Datanglah Kak Ustadz yang bisa ngelihat, Bang. Iya. Coba sini masuk, dibawa tuh abang saya tuh, Bang. 1 motor tapi bertiga maksud saya. Oh, gotik. Iya, dirempet karena abang saya tuh lemes, Bang. Iya. Gitu kan. Pas duduk, dibacain sama ustadznya segala macem. Wah, ini mah kena sabet butut ular. Di rumah itu? Iya. Oke. Jadi pas abang saya masuk itu, mungkin siluman ular itu entah prajurit-prajurit ularnya tuh kaget mungkin. Ini siapa kali ada manusia. Disabet lah abang saya. Tapi sabetnya secara gaib. Iya. Tapi abang saya tuh di saat disabet itu nggak terasa. Makanya bilang nggak terasa gitu loh. Pas subuh tersebut, udah sakit 3 hari, dokter kemana-mana nggak sembuh, ke rumah ustadz. Ternyata abang saya disabet sama ular siluman, Bang. Oke. Disabet sama ular siluman, didoain, ibarat orang mah itu diruqyah, Bang. Selisih 1 hari, seger, Bang. Langsung sembuh? Langsung sembuh. Dari situ abang saya percaya bahwa rumah itu benar bekas rumah pesugihan ular. Kapok langsung dia. Kapok, Bang. Gitu. Akhirnya abang saya balik ke Jakarta, ceritalah sama teman-temannya bahwa di kampungnya dia itu ada korban apa kita bisa sebut, Bang? Kayak korban nafsu dunia. Karena pengen kaya kan, Bang? Iya. Korban nafsu dunia. Udah sembuh abang saya karena selesai diruqyah, Bang ya. Sembuh. Ya udah sampai sekarang rumah itu jadi rumah angker, Bang. Gila, sampai sekarang nih ya. Sampai sekarang. Oke, Bang, berarti ini rumah udah terkenal angker nih, Bang ya. Di Kampung Abang lah bisa dibilang tadi ya, di daerah Jawa Barat. Kita nggak sebut letak titik aslinya di mana nih ya. Betul, Bang. Intinya di Jawa Barat. Sekali lagi buat sobat tengah malam, buat pelajaran nih, Bang ya. Cerita Betul. tadi ya, di mana si Pak Dadang tadi ya. Betul. Awalnya yang ingin kaya, pas udah kaya bingung mau ngapain. Bingung mau ngapain. Duh, gila sih. Berarti rumah itu sampai sekarang ada nih, Bang. Sampai detik ini. Sampai 2025 sekarang. Betul, Bang. Nah, Abang terakhir pulang kampung kapan ke sana? Terakhir pulang kampung tuh beberapa 6 bulan yang lalu. Itu masih ada? Masih ada. Sampai detik ini, Bang. Oke. Jadi rumah terbengkalai begitu aja. Itu saudara-saudaranya nggak ada yang mau ngurus atau gimana? Nggak ada yang berani, Bang. Nggak ada yang berani? Takut. Oke. Kan kalau di kampung itu kan biasanya saudara-saudara tuh Ngebersihin. Deket-deketan gitu. Emang deketan, tapi nggak ada yang berani. Oh, tetangga juga nggak ada yang berani? Karena tahu. Oke. Iya. Tapi pernah ada nggak sih, Bang, kasus di rumah itu ada yang maling ke dalam? Pernah denger nggak? Pernah dengar sih ya, ada seorang coba masuk. Itu keluar lagi. Katanya ditampakin sama makhluk tinggi besar. Nggak sempet ngambil? Nggak sempet ngambil. Oke. Karena tadi yang saya dengar ceritanya tadi, ini barang-barang masih banyak di dalam. Masih, Bang. Masih lengkap, Bang. Lengkap. Perabotan semua masih? Semua, sampai ke sofa-sofa, sendok, itu semua ada, Bang. Berarti kan kayak televisi, AC, 2019 sudah ada Semua, AC ya? Semua, Bang. Itu masih ada semua? Lengkap, Bang. Apa mungkin? Benar-benar terbengkalai, Bang. Ibaratnya apa mungkin di dalam kan namanya Pak Dadang tadi kan gade tanah ya? Iya. Uangnya kan masih ada? Kalau untuk uang saya nggak ngerti ya, Bang. Cuma namanya di kampung itu, kalau udah terkenal rumah bekas pesugihan,
maling pun mikir 2 kali. Iya. Kan nggak lucu, maling tersebut habis ngambil barangnya mati. Mati konyol jatuhnya ya. Betul bang. Iya, kan bisa kemungkinan berarti harta-hartanya Pak Dadang ini masih ada. Masih ada. Karena nggak ada yang ngewarisin ke siapa-siapa, saudaranya pun takut. Saudara takut anaknya pun meninggal. Iya, ada sih orang ya. Kadang-kadang nafsu dunia bang ya. Betul. Orang pengen kaya, harusnya bisa lebih bersyukur gitu ya. Benar. Emang dasarnya tadi dari cerita yang saya dengar nih Pak Dadang emang iri hati sih. Iri hati. Nah tapi tadi dari abangnya ya, pas masuk itu kan, emang dia orang yang nggak percaya. Namanya orang udah lahir besar di Jakarta, Iya. membelakangkan bang masalah mistis. Agak skeptis ya. Agak gitu. Tapi dia kan pas si saudaranya pelaku pesugihan ini cerita, itu ada abangnya abang ini ya? Ada. Dia juga dengar ceritanya. Dengar, cuman nggak percaya. Oh, jadi udah kayak, sakit aja baru percaya. jadi kayak semacam bohong nih gitu. Iya. Akhirnya dia nyobain sendiri. Nyobain sendiri, sakit sendiri bang. Sakit sendiri. Betul. Untungnya nggak lewat. Untung. Karena demamnya nggak turun-turun selama 3 hari. 3 hari. Bahaya Udah juga. nggak normal, nggak wajar. Tadi juga sempat ngelihat fotonya bang ya. Ini nggak bakal kita tampilin karena takutnya mamangnya nggak terima ditampilin. Ada tadi saya ngelihat fotonya agak bengong ya. Foto abang saya. Iya, fotonya abang dia. Iya. Agak bengong, matanya kayak Matanya kosong. kosong. Abang lihat sendiri kan tadi, Iya, di handphone kan. Cuman nggak berani kita tampilin ya karena Iya. ngerinya nggak setuju nih abang nih. Iya. Dan tadi si Pak Dadang nih ya, tadi kan mulai pesugihan 2019. Betul. Itu pas meninggal dia masih 2019 apa? Udah setahun lebih. Beberapa tahun sih. Beberapa tahun. Berarti itu proses dia dari pertama numbalin nggak ada tumbal, kawin dulu, Kawin, jeda beberapa bulan, baru istrinya, baru anaknya. baru dia. Sendiri. Itu jeda dalam waktu beberapa tahun. Itu nggak sampai lebih dari 3 tahun bang. Oke, berarti Karena memang pesugihan ular itu terkenal akan ambil nyawa. ya, Gitu bang. nggak lama gitu ya. Nggak lama. Kan kalau biasanya kan 10 tahun, 20 tahun ke depan gitu Iya, kayaknya. Pas sudah tua baru meninggal. Iya, karena hartanya juga yang didapat juga kan cepet. Ngambil nyawanya juga cepet bang. Sih, benar-benar. Gitu. Mungkin kalau dia nikah lagi, istri barunya bisa kena ya. Bisa kena. Oke, itu dari cerita dari Bang Farhan nih. Jadi buat pelajaran nih Bang ya, buat sobat tengah malam, jauhilah pesugihan. Ibaratnya kita harus banyak-banyak bersyukur Bang ya. Betul. Syukurinlah nikmat rezeki yang dikasih Allah. Jangan maunya lebih. Apalagi sampai iri hati sama tetangga. Betul. Tetangga punya ini pengen, tetangga punya ini pengen. Nah, jangan sampailah buat orang-orang sobat tengah malam nih, jangan sampai irian lah kayak gitulah. Apalagi iri-iri menuju ke pesugihan Bang. Betul. Jangan sampailah. Oke Bang, thank you banget nih. Ya, sama-sama. Udah mau share pengalaman pribadi yang luar biasa. Dan buat sobat tengah malam, gimana pendapat kalian? Ya tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitulah dari kata gue Putra pamit undur diri. Bang Farhan juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.